Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ma a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuh Isa. Wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menyalib Nabi Isa. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan dengan dia. Lalu Nabi Isa tidak mati. Bar rafa'ahullah, Allah mengangkat dia. Untuk detailnya, ini yang akan kita bahas, turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Pindah. Tafadhali, silakan. Turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Di antara keyakinan umat Islam adalah tentang masih hidupnya Nabi Isa di langit dan akan turunnya ke dunia di akhir zaman. Ketika menjelang datangnya hari kiamat, persoalan ini perlu kita kupas dengan jelas karena ada persoalan ini perlu kita karena ada golongan yang mengingkari hal tersebut dan berusaha mempengaruhi masyarakat agar mengikuti mereka, bahwa Nabi Isa alaihi salam telah wafat dan tidak akan datang lagi. Pandangan ini jelas keluar dari Islam dan mengikutinya dinyatakan murtad dan keluar dari Islam, sebagaimana ditegaskan oleh para ulama. Berikut ini kami akan menyampaikan beberapa dalil dari Al-Quran dan hadis bahwa Nabi Isa alaihi salam masih hidup dan akan turun lagi ke bumi ketika menjelang hari kiamat. Dalil-dalil dari Al-Quran bahwa Nabi Isa alaihi salam masih dan akan turun lagi ke bumi dalam sebagian berikut. Ayat pertama. Dalil Quran dulu. Kalau ada masalah pembahasannya dalil Quran dulu. Baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas sholihin. Dan dia berbicara dengan manusia dalam buayan dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk orang yang soleh. Para ulama ahli tafsir menjelaskan bahwa maksud ayat tersebut Nabi Isa alaihissalam telah berbicara dengan manusia ketika masih dalam buayan. Tahu buayan? Itu masih kecil, dalam ayunan, dan baru dilahirkan. Beliau juga berbicara dengan manusia ketika membunuh Dajjal pada usianya menginjak dewasa. Kahal. Dalam istilah bahasa Arab, laki-laki dalam usia 30 sampai 40 disebut dengan syabab. 30 sampai 40 syabab. Setelah usia 40 sampai 60 namanya kahal. Nabi Isa waktu diangkat itu umurnya 33. Umur 33 itu syabab atau kahal? Syabab. Tapi di sini disebutkan fil mahdi wa kahla. Kahla berarti lebih 40 ke 60. Kapan itu? Nanti waktu dia turun sekali lagi. Nabi Isa AS ketika diangkat, karena akan dibunuh oleh orang Yahudi pada usia 33. Masih disebut pemuda. Besok menjelang hari kiamat, Nabi Isa akan turun ke bumi membunuh Dajjal pada usia tersebut. Dan hidup selama 40 tahun. 33 tambah 40 berarti 73. Apa pula 100? 33 tambah 40, 73. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, karena itu dalam ayat di atas disebutkan Nabi Isa akan berbicara dengan manusia setelah dewasa, yaitu ketika turun ke bumi dan membunuh Dajjal. Mencari dalil bisa dari satu kata. Dalil ayat yang pertama tadi dari kata apa? Fil mahdi wa kahla. Kahla antara 40 ke 60. Nanti dia turun sekali lagi. Ayat kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Iz qala Allahu ya Isa." Ya Isa bin Maryam, wahai Isa anak Maryam, uzkur ni'mati alaik, ingatlah nikmatku kepadamu, wa ala walidatik, kepada emakmu. Siapa nama emaknya? Maryam. Idz ayyatuka bi ruhil quds, aku tolong engkau dengan Roh Kudus, tukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Kau berbicara kepada manusia waktu fil mahdi, waktu di buayan, wa kahla, dan ketika sudah kahal 40 sampai 60. Pembicaraan tentang ayat di atas sama dengan ayat sebelumnya, karena itu Al-Hafiz Jalaluddin Asyuti dalam tafsir Jalalain menegaskan bahwa ayat ini menyampaikan pesan bahwa Nabi Isa akan turun sebelum hari kiamat.
Karena Nabi Isa alaihissalam dianggap oleh Allah sebelum menginjak usia dewasa, sebagaimana dijelaskan dalam surah Ali Imran. Mengamati ayat di atas dan ayat sebelumnya yang menggunakan redaksi berbicara dengan manusia di masa dalam buayan dan ketika dewasa akan mengantarkan pada satu rahasia, bahwa pembicaraan Nabi Isa pada saat itu bukan dalam kapasitas sebagai Rasul. Dalam surat Ali Imran 49, Al-Quran ketika membicarakan kerasulan Nabi Isa menggunakan redaksi sebagai Rasul kepada Bani Israel. Karena risalah Nabi Isa memang terbatas pada kaumnya, Bani Israel. Beliau tidak diutus kepada selain Bani Israel. Akan tetapi ketika menyebutkan pembicaraan Nabi Isa ketika masih dalam buayan dan ketika dewasa, Al-Quran menggunakan redaksi berbicara dengan manusia. Karena ketika masih dalam buayan, beliau belum diangkat sebagai Rasul. Dan setelah turun ke bumi menjelang hari kiamat, kapasitas beliau juga bukan sebagai seorang Rasul, akan tetapi sebagai pengikut Nabi Muhammad. Nanti dia datang bukan sebagai Nabi baru, tapi status dia sebagai umat Nabi Muhammad. Dia datang bukan sebagai Nabi baru, dia sebagai umat Muhammad SAW. Karena itu menggunakan redaksi dengan manusia. Karena risalah Rasulullah SAW yang dibantu oleh Nabi Isa bersifat universal kepada seluruh manusia. Demikian kesimpulan dari pernyataan Al-Ghumari, Mausu'ah Al-Ghumari, Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, ulama Maroko. Buat dalam kurung Al-Ghumari, ulama Maroko. Ayat ketiga, terus. Ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida." Wa in min ahlil kitab, sebagian dari ahli kitab. Kalau disebut ahli kitab siapa itu? Buat dalam kurung ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Dalam kurung Yahudi, Nasrani, ahli kitab. Sebagian dari ahli kitab akan beriman kepada dia sebelum dia mati. Siapa dia di situ? Isa. Sebagian dari ahli kitab, siapa ahli kitab? Akan beriman kepada dia. Siapa dia? Sebelum dia mati. Kapan itu? Nanti atau kemarin? Nanti hari kiamat. Tengok halaman 264. Ayat tersebut memberikan pengertian bahwa tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya ketika beliau turun pada akhir zaman, menghukumi manusia dengan syariat Islam, mengajak mereka dalam syariat Islam, sehingga tidak akan tersisa seorang Yahudi dan Nasrani pada saat itu kecuali beriman kepada beliau sebagai hamba dan Rasulullah. Dan semua agama akan menjadi satu, yaitu Islam. Dan di akhir kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka yang kafir dan mendustakan beliau dari kalangan Yahudi. Demikian penafsiran yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Qatadah, Ibnu Zaid, Abu Malik, Hasan Al-Basri dan lain-lain. Ayat keempat. Ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa innahu la'immal lisa'ati fala tamtarun nabiha." Dan sesungguhnya Nabi Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang hari kiamat. Ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa Nabi Isa alaihissalam menjadi pengetahuan tentang hari kiamat, yaitu dengan turunnya beliau ke bumi. Kita tak tahu hari kiamat ini kapan, tapi begitu Nabi Isa turun, langsung kita tahu bahwa hari kiamat udah dekat. Berarti kiamat diketahui akan sudah dekat, karena itu jangan ragu-ragu tentang hari kiamat. Ada Isa yang asli, Isa original. Ada Isa yang KW. Isa KW itu namanya Al-Masih Ad-Dajjal. Dajjal itu artinya palsu. Ada santri yang asli. Ada yang pakai cadar pura-pura masuk menyusup jadi santri. Namanya santri Dajjal. Ada bunga yang asli, itu bunga asli. Disiram tubuh dia, itu bunga asli. Tapi ada macam bunga, tapi bukan bunga. Berarti namanya bunga bunga Dajjal. Nah, ini bunga Dajjal. Ada emas yang asli. Tapi di pasar bawah ada emas macam emas dipakai orang untuk pergi undangan supaya tetangga sama kawan-kawan pingsan semua nih. Tidak asli dia.
Itu namanya emas imitasi. Buat Dajjal. Paham kalian arti Dajjal? Apa artinya? Palsu. Begitu cara saya jelaskan. Simple, sederhana, mudah dipaham. Dajjal itu palsu. Al-Masih dua. Satu masih asli, satu masih palsu, KW. Yang palsu itu namanya Dajjal, bukan Al-Masih imitasi. Zikrul bayan bi anna nuzula Isa bin Maryam min alamis sa'ah. Bahwa turunnya Nabi Isa itu adalah sebagai tanda akan terjadi hari kiamat. Imam Muhammad bin Hasan bin Khalil berkata, dari Hisham bin Ammar, dari Walid bin Muslim, dari Syaiban bin Abdurrahman, dari Asim, dari Abi Razin, dari Abu Yahya Maula bin Afra, dari Ibnu Abbas, Nabi bersabda, wa innahu la ilmun lis-sa'ah. Nuzulu Isa bin Maryam min qabli yaumil qiyamah. Sebelum hari kiamat Nabi Isa turun. Demikian beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan bahwa Nabi Isa SAW masih belum wafat. Akan tetapi diangkat oleh Allah ke langit dan akan turun lagi ke muka bumi ketika menjelang hari kiamat. Sedangkan dalil hadis tentang belum wafatnya Nabi Isa dan turunnya beliau ke bumi menjelang hari kiamat banyak sekali. Habis ayat Quran, sekarang hadis. Oke, hadis pertama. Terus sebelah. Hadis pertama, hadis Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada dalam kuasa Allah, la yushikanna ayanzila fikum ibnu Maryam." Nabi Isa nanti akan turun di tengah-tengah kamu. Hakaman, dia menjadi hakim, adalan adil. Fayaksiras salib, dia akan menghancurkan salib. Wa yaqtulal khinzir, dia akan membunuh babi. Wa yad'ul jizyah, dia akan menggugurkan pajak. Wa yafidhul mal, dia akan membagi-bagi harta. Hatta la yaqbalahu ahadun, sampai tak ada orang mau menerimanya lagi. Hatta takuna sajadatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Satu sujud lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian Abu Hurairah berkata, wa qara'u in syi'tum, bacalah ayat ini. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Hadis di atas membicarakan tentang turunnya Nabi Isa menjelang hari kiamat. Dari redaksi hadis tersebut yang perlu dijelaskan adalah sujud satu kali lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maksudnya, umat Islam tidak ada yang mendekatkan diri kepada Allah dengan bersedekah karena melimpahnya kekayaan saat itu. Ibadah mereka adalah memperbanyak sholat. Tak ada lagi orang bersedekah karena semuanya sudah kaya raya. Dibagikan pun duit tak mau lagi menerima. Tapi ibadah mereka yang paling utama adalah Hadis kedua. Hadis kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, al-anbiya, nabi-nabi itu ikhwatun. Nabi-nabi itu bersaudara. Li'illat, bagaikan satu ayah. Ummahatuhum syatta, emak mereka banyak. Wadinuhum wahid, agamanya satu. Semua nama nabi-nabi itu agamanya satu. Dari sejak Nabi Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, agama mereka satu. Islam. Wa ana aulan nasi bi Isa, aku lebih utama kepada Isa. Li'annahu lam yakun baini wa bainahu nabi, tak ada nabi antara aku dan Isa. Wa innahu nazil, Nabi Isa akan turun. Fa idza ra'aitumu fa'rifu, kalau dia turun kenali dia baik-baik. Bagaimana sifat dia? Rajulun marbu'un ilal humrati wal bayat, perawakannya sedang, kulitnya humrah merah, bayat putih, antara merah dan putih, tak hitam. Kalau ada orang ngaku Nabi Isa hitam manis, apalagi hitam pekat. Alaihi thauban mumassaran, dia pakai dua baju kekuning-kuningan. Ka'anna ra'sahu yaqtur, seakan-akan dari rambutnya menetes air. Pernah antum menengok orang habis mandi basah rambutnya? Artis-artisnya Superman habis disemprot. Wa illam yusibhu balal, walaupun tak ada air, jadi rambutnya itu basah. Fa yaduqqus salib, dia akan mematahkan salib. Wa yaqtulul khinzir, dia membunuh babi. Wa yad'ul jizyah, dia menghapuskan pajak.
Wa yad'un nas ilal Islam, dia akan mengajak orang ke dalam agama Islam. Fa yuhlikullahu fi zamanihil milal, Allah menghancurkan aliran-aliran sesat, agama-agama menyimpang, illal Islam. Wa yuhlikullahu fi zamanihil masih dajjal, di zaman dia itu juga dia membunuh al-masih dajjal. Summa taqa'ul amanatu 'ala ardi hatta tarta'ul aswadu ma'al ibil, kemudian di dunia ini semuanya aman, damai, sampai-sampai tarta'ul usudu ma'al ibil, singa bisa hidup bersama dengan onta. Kira-kira kalau singa menengok onta, apa yang terjadi? Siapa yang diterkam? Siapa yang menerkam? Singa pasti akan menerkam onta, karena onta makanan. Tapi waktu zaman Nabi Isa, bisa pula onta sama singa itu bercengkerama, berkawan. Wan nimar ma'al baqar, harimau bisa berjalan sama sapi. Kira-kira kalau harimau menengok sapi, apa yang terjadi? Terkam. Wa dhi'ab ma'al ghanam, serigala berkawan sama kambing. Wa yal'amu sibyan bil hayyat, anak-anak kecil main-main ular. Hayyat, ular. La tadurruhum, tak saling mencelakai. Berapa lama itu? Fayamkusu 40 sana, 40 tahun. Summa yutawaffa, kemudian mati, meninggal Nabi Isa. Wa yusalla alaihi muslimun, orang Islam menyolatkan dia, berarti dilaksanakan solat jenazah. Kalau dilaksanakan solat jenazah berarti agamanya Islam. wa yadfinunahu, kemudian dikuburkan, barulah meninggal Nabi Isa. Hadis ketiga. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, "Walladzi nafsu Abil Qasim biyadihi," demi yang jiwa Abu Qasim dalam kuasa Allah. La yanzilanna Isa bin Maryam, Nabi Isa akan turun imaman, dia jadi pemimpin, muqsitan, adil, wa hakaman, akan menjadi hakim, adilan, adil. Fala yaksiranna salib, dia akan menghancurkan salib. Wa la yaqtulanna al-khinzir, dia akan membunuh babi. Wa la yuslihanna dzatal bayn, mendamaikan orang yang berkelahi. Wa la yudhibanna syahna, menghilangkan dengki iri hati. Wa la yu'radanna alaihi al-mal fala yaqbaluhu, banyak dikasih harta tapi dia tak mau menerima. Summa la in qama ala qabri faqala ya Muhammad la ujibannahu, kemudian kalau dia berdiri di samping kuburku dan berkata ya Muhammad, aku pasti menjawab. Hidup Nabi itu tak mati. Hadis keempat, hadis Huzaifah bin Asid, dari Huzaifah ibnu Asid al-Ghifari. Ittala'an Nabi alaina wa nahnu natadzakar, Nabi datang, waktu itu kami sedang cerita-cerita. Ma tadzakarun, kalian sedang cerita apa? Nadhkurus sa'ah, kami sedang cerita hari kiamat. Innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat. Hari kiamat tak akan terjadi sebelum kalian melihat 10 tanda. Dukhan, munculnya asap. Dajjal, datangnya Dajjal. Dabbah, keluarnya binatang dari dalam bumi berbicara kepada manusia. Tapi bukan yang di film-film itu. Wa tulu'u asy-syamsi min maghribiha, terbit matahari dari barat. Wa nuzul Isa, turunnya Isa. Ya'jud wa Ma'jud, datang Ya'jud wa Ma'jud. Salasat khusuf, terjadi 3 gerhana. Khasfun bil masyriq. Salasat khusuf, terjadi khusuf, terjadi 3 khusuf, longsor, khusuf, runtuh besar-besaran, runtuh permukaan bumi. Bil masyriq di timur, bil maghrib di barat, khasfun bi jaziratil Arab, di Arab. Wa akhiru dzalika narun takhruju minal Yaman, keluar api dari arah Yaman. Tatrudun nas ila mahsyarihim, yang menggiring manusia ke tempat mahsyar mereka. Hadis di atas membicarakan tentang tanda-tanda besar terjadi hari kiamat. Hanya saja dalam redaksi di atas 10 tanda tersebut tidak disebutkan sesuai dengan urutannya. Berikut ini keterangan 10 tanda. Asap baca Asap tersebut maksudnya adalah asap yang menyelimuti bumi selama 40 hari, yang mengakibatkan orang-orang kafir seperti orang-orang mabuk. Sementara orang-orang mukmin hanya seperti terserang pilek atau demam. Itu beda mukmin sama kafir. Orang kafir sakau dia. Orang Islam bersin-bersin aja sedikit. Flu aja sedikit. Terus? B. Keluarnya Dajjal yang buta sebelah untuk menguji keimanan dengan membawa surga dan neraka. Akan tetapi surga yang dibawanya adalah neraka. Neraka yang dibawanya adalah surga. Siapa yang selamat dari Dajjal? Orang yang rajin baca surat Al-Kahfi. Siapa yang selamat dari Dajjal? Hafal 10 ayat pangkal ujung pangkal. Siapa yang selamat dari Dajjal? Sebelum salam membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid Dajjal. C.
C. Keluarnya binatang besar pada masa-masa Al-Mahdi, pada masa Nabi Isa alaihissalam dan setelah matahari terbit dari barat. D. Turunnya Nabi Isa alaihissalam untuk membunuh Dajjal. E. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj yang akan meminum air di muka bumi. Lalu manusia mencari perlindungan dari mereka bersama Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Allah mengirimkan ulat-ulat pada tengkuk-tengkuk mereka yang akan membunuh mereka, sehingga muka bumi menjadi bau sebab bangkai mereka. F. Matahari terbit dari barat. Pada saat itu seluruh manusia akan beriman kepada Allah. Pada hari itu keimanan seseorang tidak bermanfaat kecuali orang yang beriman sejak sebelumnya. G. 3 longsor besar yaitu di timur, barat, dan semenanjung Arab. Ini merupakan 3 tanda-tanda. H. Api yang keluar dari Yaman dan menyebabkan manusia meninggalkan rumah mereka dan mencari tempat perlindungan. Kejadian ini terjadi sebelum hari kiamat. Dalam sebagian riwayat ada angin yang melemparkan manusia ke lautan. Ini tanda ke-10. Itu tanda 10 sebelum hari kiamat. Hadis kelima, Ibnu Abbas. Ad-Dajjal awwalu man yattabi'uhu sab'una alfan minal yahud. Ketika muncul Dajjal, pengikutnya yang pertama sab'un. Berapa sab'un? 70. Sab' 7. Sab'un 70. Alfan ribu. Sab'un alfan 70.000 minal yahud, dari kalangan Yahudi. Alaihimut tijan. Di atas kepala mereka ada mahkota. Wahyal aksiyah min sufi akhdar. Tijan mahkota. Aksiyah kain, suf akhdar, dari bulu berwarna hijau, yakni bihit tayalisah. Tayalisah maksudnya kain. Pernah menengok orang punya kain panjang macam selendang ditutupkan ke atas kepala, namanya tayalisah. Bukan sorban. Sorban ada di tengkuk. Kalau dililitkan di kepala namanya imamah. Kalau diletakkan di tengkuk namanya burdah. Kalau disungkupkan ke kepala, kain panjang, sungkupkan kepala gini macam perempuan pakai kerudung, namanya tayalisah. Wa ma'ahu saharatul yahud. Mereka ada saharah, tukang-tukang sihir, magic, black magic. Ya'maluna al-ajaib. Mereka membuat yang ajaib-ajaib. Wa yarawnaha an-nas fayudillunahum biha. Ketika orang menengok, orang sangka itu mukjizat, banyak yang sesat. Wa huwa a'war. Matanya buta. Mamsuhul ain al-yumna. Mata sebelah kanannya buta. Yusallituhullah ala rajulin min hadhil ummah fayaqtuluhu. Lalu kemudian Allah Ta'ala memberikan satu kekuatan kepada salah seorang dari umat ini, lalu membunuhnya. Sumayadribuhu fayuhihi. Ada satu dari umat ini dibunuhnya, dibunuh oleh si Dajjal tadi. Setelah dibunuh hidupkannya lagi. Summa la yasilu ila qatlihi wa la yusallatu ala ghairihi wa yakunu ayatu khurujihi tarkahum al-amra bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Di antara tanda keluarnya Dajjal, umat ini meremehkan amar ma'ruf nahi, cuek aja. Mau mabuk kau mabuk lah, mau sakau sakau lah, yang penting bukan urusanku. Nah, itu salah satu tanda. Kira-kira sekarang udah mulai tak? Mulai. Sekarang orang cuek aja. Jangan urus nerakaku karena aku tidak mengurus surgamu. Itu tak ada amar ma'ruf nahi munkar. Wa tahawunan bid-dima, sepele tentang masalah darah manusia. Macet sikit, keluarkan pistol, tembak kepala tukang ojek. Sepele, darah orang macam darah nyamuk dibuat. Wa dhayya'ul hukma, menyia-nyiakan hukum. Wa akalur riba, makan riba. Wa syayyadul bina, berlomba-lomba membuat bangunan tinggi-tinggi. Sekarang orang bangun tower sampai 1 kilometer ke atas. Gedung paling tinggi ke atas. Wa syaribul khumur, minum khamar. Wa takhadhul qiyan, wa labisul harir, pakai sutra. Wa azharuhu tirata ali Fir'aun, menunjukkan seperti keluarga Fir'aun dengan kekuasaannya. Wa naqadul ahda, membatalkan janji. Wa tafaqahu li ghairid din, mendalamkan ilmu tapi bukan ilmu agama. Wa zayyanul masajid, suka menghias-hias masjid. Masjid dihias cantik-cantik tapi tak ada salat berjamaah dalam. Kau kenapa tak salat ke masjid? Covid. Wa kharrabul qulub, hancur hati, berkeping, merusak hubungan. Qat'ul arham, putus tali silaturahim. Kasratul qurra, banyaklah orang pandai mengaji. Wa qallatil fuqaha, tapi sikit yang paham. Wa uttilat al hudud,
Hukum hudud, hukum Allah Ta'ala tak dilaksanakan. Wa tashabbaha ar-rijal bin nisa. Laki-laki menyerupai perempuan, wan nisa bir rijal. Perempuan menyerupai laki-laki. Bencong berserak-serak. Fatakafa ar-rijal bin nisa wan nisa bin nisa. Merasa cukup laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ba'atsallahu alaihimud dajjal. Allah mengutus dajjal pada mereka. Fasullita alaihim hatta yantaqimu minhum wa yanhazal mu'minuna ila Baitul Maqdis. Lalu kemudian orang beriman pindah ke Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis? Palestina. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah bersabda, fa inda dzalika yanzilu akhi. Pada saat itu turun saudaraku Isa anak Maryam dari langit, ala Jabal Afiq imaman hadian. Nabi Isa sebagai imam, pembawa hidayah, sebagai hakim, adil. Alaihi burnusul lahu marbu'ul khalqi, aslatu sabutu sya'ar. Turun Nabi Isa alaihi salam. Dia memakai baju panjang. Ala Jabal Afiq hadian lahu marbu'ul khalqi aslatu sabutu sya'ri. Nabi Isa memakai baju luar panjang tutup kepala, perawakannya sedang, pemberani, rambutnya terurai, tangannya memegang tombak untuk membunuh Dajjal. Hirbatun yaqtulud Dajjal. Fa idza qatala Dajjal tada'ul harbu auzaraha. Kalau sudah Dajjal dia bunuh, maka selesailah, aman, damai. Fa yalqar rajul asada fala yuhayyijuhu wa ya'khudhul hayyata fala tadurruhu. Ada orang jumpa dengan singa, singa tak menerkam, jumpa dengan ular, ular tak menggigit. Wa tambutul ardu kanabatiha ala ahdi Adam. Tanam-tanaman tumbuh seperti zaman Nabi Adam. Wa yu'minu bihi ahlul ardi. Semua orang di bumi beriman. Wa yakunu nasu ahlu millatin wahidah. Semua orang di bumi ini punya satu agama, yaitu inna dina indallahil Islam. Itulah hadis-hadis. Ayat-ayatnya sudah, hadis-hadisnya sudah. Pembahasan terakhir 278. Baca. Pindah. 278. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam penutup para nabi. Di antara keyakinan yang mendasar umat Islam adalah keyakinan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi dan rasul. Sedangkan syariatnya adalah syariat terakhir yang tidak akan diganti hingga hari kiamat. Orang yang meyakini kenabian seseorang setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah murtad dan keluar dari agama Islam. Siapa yang meyakini ada nabi sesudah Nabi Muhammad, maka berarti dia murtad. Ada nabi sesudah Nabi Muhammad, namanya Ahmad, Mirza Ghulam Ahmad. Murtad, kafir. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Ayat di atas menegaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penutup para nabi. Sudah barang tentu, beliau juga penutup para rasul, karena derajat kerasulan lebih tinggi daripada derajat kenabian. Setiap rasul pasti seorang nabi, setiap nabi belum tentu seorang rasul. Selain ayat Al-Quran di atas, hadis-hadis yang menetapkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir sangat banyak dan mencapai tingkatan mutawatir. masih ingat mutawatir? Lebih dari Apa arti mutawatir? Lebih dari Kalau satu, gharib. Kalau dua, aziz, aziz. Kalau tiga, masyhur, masyhur. Empat dan seterusnya. mutawatir. Yang ingat menjawab, yang tak ingat mulutnya aja gerak. Macam ikan mas koki dalam akuarium. Nampak pelet. Ayat di atas menegaskan bahwa Rasulullah SAW adalah penutup para nabi. Selain ayat Al-Quran di atas, terus hadis-hadis yang menetapkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir sangat banyak dan mencapai tingkatan mutawatir. Hadis-hadis tersebut antara lain adalah dari Jubair bin Mut'im, Rasulullah SAW bersabda, Innali asma, aku punya nama. Ana Muhammad, aku Muhammad. Ana Ahmad, aku Ahmad. Anal Mahi, aku Mahi. Siapa nama anak kau? Mahi. Apa arti Mahi? Yamhullah bihi biyal kufra. Penghapus. Dengan datangnya Nabi Muhammad, terhapuslah kekafiran. Wa anal Hashir. Anak pertama namanya Ahmad. Nomor 2 Muhammad. Nomor 3 Mahi. Nomor 4 Hashir. Apa arti Hashir? Yuhsyarun nasu ala qadamain. Manusia bangkit di bawah tapak kaki Nabi Muhammad. Karena Nabi dulu bangkit. Wa anal Aqib. Aqib. Nama dia juga Aqib. Alladzi laisa ba'dahu ahadun. Aqib artinya terakhir. Siapa nama anak kau? Aqib. Apa arti Aqib? Yang terakhir. Sesudah dia tak ada lagi Nabi. Kalau begitu berapa nama dia? Ahmad, Muhammad, Mahi,
Hasyir, Aqib, Aqib. Yasin, Toha, Khatim, Fatih. Banyak nama dia, gelar dia. Al-Mustafa, Al-Mujtaba. Jadi nama-nama dia terserak dalam banyak hadis. An Thauban, dari Thauban, Rasulullah bersabda, "Innahu sayakunu fi ummati salasuna kadzabun." Di antara umatku ini nanti ada 30 penipu pembohong. Kulluhum yaz'umu annahu nabi. 30 orang itu semuanya ngaku nabi. Wa ana khatamun nabiyyin. Padahal aku sudah penutup para nabi. Tak ada lagi nabi sudah aku. La nabiyya ba'di. Tak ada nabi sudah aku. Hadis di atas menegaskan bahwa orang yang mengaku sebagai nabi setelah Rasulullah SAW adalah para Dari Abu Hurairah dari Nabi, kanat Banu Israel, Bani Israel tasusuhumul anbiya, dipimpin para nabi-nabi. Kullama halaka nabiyun, setiap meninggal satu nabi, khalafahu nabiyun, diganti nabi yang lain. Wa innahu la nabiyya ba'di, tak ada nabi sesudah aku. An Jabir, dari Jabir dari Nabi, masali wa masalul anbiya, perumpamaan aku seperti perumpamaan para nabi-nabi, kamasali rajulin banadaran, seperti seseorang membangun rumah. Dibangunnya rumah, fa'atammaha wa akmalaha. Rumah itu sudah siap, illa mawdi'a labinatin, kurang satu batu bata. Sudah siap udah. Ada kurang belobang satu, kurang batu bata. Macam ini dulu, belobang. Tinggal satu bata kurang. Faja'ala an-nasu yadkhulunaha wa yata'ajjabuna minha wa yaqulun laula mawdi'un labina. Oh, udah cantik atapnya, udah ada tiangnya, udah ada dinding tempat bersandar ada. Kurang satu batu bata aja lagi tinggal. Kurang satu bata lagi. Fa ana mawdi'un labina. Akulah satu batu bata itu. Jitu, lalu aku pun datang, tutup batu bata. Fakhatamtul anbiya, maka aku pun penutup para nabi. Rumah Quran sudah cantik. Atapnya, dindingnya, tulisannya, kaligrafinya, lantainya sudah cantik. Cuman kurang satu lagi. Apa? Batu prasasti peresmian. Datanglah Abdul Somad meletakkan batu peresmian prasasti rumah Quran tadi. Begitulah Nabi SAW. Nabi-Nabi sudah ada. Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa. Semua sudah. Tinggal satu yang belum. Maka batu bata itu adalah Nabi Muhammad SAW. Terus hadis-hadis di atas menegaskan bahwa Rasulullah SAW adalah penutup para nabi dan rasul. Tutup 282. Penutup. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Wa ma kunna linahtadiya. Kasih baris ya. Wa ma kunna linahtadiya. Terus Allahumma salli. Di bawah tasdid baca salli. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shrah sudurana. Allahumma faqihna fid din. Dalamkan ilmu agama kami ya Allah. Warzuqna fahmal mursalin, berikan kami pemahaman para nabi dan rasul. Allahumma a'inna, tolong kami, ala dzikrika, supaya hati kami selalu berzikir mengingatmu. Wa syukrika, selalu bersyukur padamu. Wa husni ibadatik, selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah kau berikan hidayah pada kami. Allahumma jzi syekhana, berikanlah balasan baik pada guru kami, Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Ahsanal jaza, balasan yang terbaik. Barik lahu fi umurihi, berkahi umurnya. Barik lahu fi ahlihi wa azwajihi wa auladihi, berikan berkah pada keluarganya, istrinya dan anak-anaknya. Tawil umrahu, panjangkan umurnya. Barik lahu fi kulli ma ataitahu, berikan berkah pada semua yang kau titipkan, kau anugerahkan padanya ya Allah. Allahumma jama'na ma'al habibil mustafa, satukan kami bersama Nabi Muhammad SAW dalam surga Jannatul Firdaus. Allahumma ja'al banatina min hafizatil Quran, jadikan anak-anak kami penghafal Quran. Minal mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim, menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, lepaskan kami dari susah hati dan kesulitan, wal ajzi wal kasal, jauhkan kami dari sifat lemah dan malas, wal jubni wal bukhul,
Selamatkan kami dari sifat pengecut dan pelit. Wa dala'id daini wa ghalabatir rijal. Selamatkan kami dari dililit hutang dan dikuasai orang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.